Baru kita ini udah direkam sih tadi udah. Udah. Luar biasa lah. Ini benar bermanfaat nih. Oh ya, paling nggak nyambung di sini. Saya sebenarnya tadi Mas Panji mikir apa ya kira-kira yang bisa jadi sesuatu paling nggak di kesempatan ini aku bisa sampaikan atau ngobrol sama Mas Panji ada. Akhirnya kepikiran gini. Salah satu yang membuat aku mengikuti sekali atau menemukan atau satu selera dengan yang Mas Panji tawarkan di karya-karyanya Mas Panji adalah yang disampaikan Mas Panji itu cukup banyak juga yang kejadian dalam hidup saya. Jadi kayak cukup banyak kesamaan. Kesamaan. Salah satunya mungkin yang cukup berkesan itu terkait jadi jembatan. Kayak barusan ini deh, Mas Panji kan sekarang lagi kayak apa ya cukup intens menyampaikan hal gitu. Jadi jembatan ini saya mulai menyadari, ya mungkin akhir-akhir ini atau ketika mulai menikmati karyanya Mas Panji dan Mas Panji sering bilang jembatan itu, terus saya coba tarik ke belakang, aku ternyata dulu ada satu momen yang aku ngapain sih waktu itu jadi kayak gitu. Jadi ada satu momen, nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan itu kan yang saya lakukan waktu di Komedo Menuju Surabaya. Jadi waktu itu kelas 3 SMA atau lebih tepatnya di Madrasah Aliyah, kelas 1, 2 itu saya jadi OSIS. Saya cukup oke di, ya alhamdulillah lah oke di akademik. Cuman saya ngerokok mulai SMA, sehingga saya nongkrongnya sama anak yang sering bolos lah, intinya sering ngerokok lah. Dan di pondok kan nggak boleh ngerokok, jadi kita melanggar untuk keluar pondok, cari warung yang nyelupit gitu. Ya, ini kayak ada SMA pada umumnya lah, ngerokok di situ. Sehingga di situ saya ketemu tongkrongan, anak-anak tongkrongan yang ibaratnya itu kayak berseberangan dengan anak-anak yang akademik. Sekaligus saya di situ jadi OSIS dan ya alhamdulillah kelas 2 jadi ketua OSIS. Jadi kayak saya berteman nih dengan yang ya OSIS sama yang mungkin punya akademik karena mungkin mereka tahu atau beberapa kali mungkin sering ikutan lomba bareng. Tapi saya hampir setiap hari paling nggak dalam jam sekolah dari jam 8 sampai jam setengah 1 atau jam 1 saya bisa ke warung untuk rokok itu 2-3 kali ketika dulunya nggak begitu asik aja. Nah, sehingga ketika ada kegiatan justru kadang saya itu lebih senangnya anak-anak yang justru nongkrong sama saya di teman-teman yang dipanggil semuanya. Saya cuma sampaikan satu hal, jujur aja ceritain apa adanya semua karena kayak itu dia yang akan ditanyakan sama pihak sekolah. Nggak usah tutupin. Nanti kalau malah kamu ada yang bohong, malah aneh gitu. Ya bila beneran itu yang ditanyain meskipun berbeda-beda ruangan. Dan setelah itu langsung dari pihak sekolah, oke, kalian udah berani jujur, kasus ditutup, Dikeluarin. nggak usah diceritakan ke siapapun kayak gitu. Nah, Udah gitu dong. Penyelesaiannya gitu. karena kan dia juga khawatir Mas Panji apalagi sekolahnya. Harusnya kan itu udah ngandung dokumen negara, harusnya bisa kan di Harusnya. Dampaknya kan ke lembaga, Bang. Ya tapi yang kayak gitu-gitu. Ini kan kayak era Soeharto. Udah jangan dibahas kalau kita semuanya korup. Nanti ketahuan kita negara korup. Ya, mending ketahuan. Iya sih benar. Nah, Dari kita nggak ketemu sih. Nah terus beberapa kali juga lah paling nggak kayak gitu. Nah akhirnya pertanyaannya adalah Mas Panji apa pemantiknya sampai sekarang kok suka sekali bahkan kuat sekali jadi jembatan padahal susah padahal Orang tua gue cerai.
Soal banget nih. Rasanya aneh ngelihat orang yang lu sayang Hmm. nggak bisa akur, dua-duanya kanan dan kiri. Nggak pernah ini, nggak pernah, bukan ngejelekin sih secara istilah yang tepat ya. Cuman mereka tuh selalu mengeluhkan gitu, yang ini mengeluhkan yang itu mengeluhkan yang ini, gue duduk di tengah. Apalagi umur gue waktu itu dibilang kecil enggak karena gue punya adik, dibilang dewasa juga belum karena gue punya kakak. Jadi posisi gue tuh untuk kakak gue tuh mungkin karena logikanya lebih nangkep karena lebih dewasa, nerimanya lebih buruk daripada kayaknya yang paling buruk nerimanya kakak gue terkait perceraian. Justru karena lebih dewasa. Jadi kakak gue tuh ngerti bener apa yang terjadi. Kalau gue tuh cuma bisa nangkep ini orang nggak saling suka. Kalau kakak gue tuh bisa tahu ada yang selingkuh, ada pemukulan tuh kakak gue tahu. Kakak gue dewasa, gue enggak. Tapi yang gue rasain waktu itu adalah, gue tuh sayang sama dua-duanya, kok lu nggak bisa akrab aja sih. Dan gue ngerasa nggak berhasil mempersatukan mereka aja. Karena pada akhirnya sampai bokap gue meninggal, bokap gue nggak kawin lagi. Nyokap gue sekarang udah umur 70 berapa gue lupa, juga 76. Iya 76, juga nggak kawin lagi. Nah itu tuh keresahan yang mungkin trauma yang mendalam. Jadi gue tuh di saat yang bersamaan nyokap gue juga dikenal sekali sebagai orang yang sering memediasi konflik. Keluarga gue tuh kan ada bokap gue dari sisi Karanganyar Kebumen, nyokap gue dari sisi Pagaraan Sumatera Selatan. Di sisi nyokap gue ini sering banget berantem sesamanya, yang ini berantem sama yang ada yang ini, kakak yang ini berantem sama ada yang ini, sepupu ini sama yang ini, saudara yang ini berantem mulu, dan penengahnya selalu ibu gue. Jadi ibu gue juga adalah tipikal orang yang sama semua orang disuka gitu, nggak ada yang punya masalah sama ibu. Mereka bisa punya masalah, kalau lebaran tuh bisa, nyokap gue gue ngeliat langsung, nyokap gue bisa ke semua rumah, tapi nggak semua rumah gue ngeliat orang yang lain. Kebayang maksud gue? Gue datang ke yang ini, nggak ada rombongan yang ini, gue datang ke yang ini, nggak ada rombongan yang ini, tapi semuanya kami datangin. Jadi ada contoh juga, ibu gue menjadi jembatan, tapi pada saat yang bersamaan gue juga mempertanyakan kenapa soal lu berdua tuh nggak pernah bisa kelar. Jadi itu tuh kayaknya jadi trauma, dan sampai dengan sekarang tuh gue tuh selalu merasa perbedaan pola pikir ini karena nggak tahu cara ngomongnya aja. Bokap gue nggak tahu cara ngomongnya ke nyokap gue nggak tahu cara ngomongnya ke bokap. Dan gue tahu keresahan masing-masing. Nyokap gue tuh cuma bilang nggak ada duit ini. Tapi nyampainya ke bokap gue tuh seakan-akan itu bener nggak sih kerja gitu. Bokap gue kayak, gue tuh kerja bener nggak lihat apa kantor aja gue taruh ke sini, saking gue nggak punya gedung gitu, ke rumah gitu. Terus lu nggak bisa ngelihat, nggak ngerti kali ya lu apa yang lagi gue kerjain gitu. Kok gue nggak diapresiasi, nah gitu. Jadi ya gue ngerti soal konflik ini, gue ngerti soal masalah komunikasi. Gue juga sama Gamila juga gue nggak bisa bilang bahwa gue selalu akrab dan selalu tahu caranya ngomong satu sama lain, tapi gue tahu masalah bangsa ini juga dialog gitu. Masalah bangsa ini adalah karena nggak ada yang bisa menjembatani, jadi itu yang jadi alasan gitu kan berarti.